Mudah-mudahan melalui pengajian ini, melalui kumpulan ini, melalui reunian ini, mudah-mudahan Allah turunkan terus keberkahan kepada kita. Allah berkahkan kehidupan kita. Allah berkahkan usaha kita. Allah berkahkan rezeki kita. Allah berkahkan umur kita. Allah berkahkan rumah tangga kita. Allah berkahkan anak cucu dan keturunan kita. Diberkati oleh Quran Al-Fatihah. Juga tidak henti-hentinya memanfaatkan momen ini kita banggakan orang tua kita, ibu kita, bapak kita, suami kita, istri kita, saudara kita yang telah wafat. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala. Berikan sisa kuburnya dan mudah-mudahan husnul khatimah. Juga bagi Al-Qur'an Al-Fatihah. Alhamdulillah, seminggu kita libur kayak sebulan kata ya. Yang sudah sekitar lima udah sering ngaji kan libur sehari dia nanya kenapa nggak ngaji? Ya, berarti ahli ilmu atau kita ahli ilmu. Tapi kalau diajak ngaji malas, itu bukan ahli ilmu, ahli apa? Ahli makan. Tentunya ibu bapak harus dengan bahagia. Benar-benar kita ini bersyukur kepada Allah ya, karena melalui pengajian ini kita yang kerasa dapat 3 manfaat besar. Yang pertama manfaat silaturahmi. Kalau nggak ada pengajian ini nggak ada kita ya. Jarang kita ngumpul ini kalau nggak ada pengajian ya. Jadi dengan pengajian kita bersilaturahmi. Ya, kalau rumah-rumahnya kita malu, malas. Tapi kalau kesini mah bertatap muka, bersalam-salaman, bersenyum, itu saling ibadah. Senyumnya orang Islam ibadah. Pahalanya ngaji itu kalau menurut hadis Nabi itu sama dengan nyolatin 1000 jenazah. Kalau kita sekali ngaji ya, terus pahalanya itu sama dengan menyolatin 1000 jenazah. Pernahkah kita nyolatin jenazah 1000? Itu pahala yang pertama. Yang kedua, pahala ngaji pertama sekali itu, apalagi yang berkali-kali. Karena ibu-ibu kadang-kadang seminggu penuh dengan pengajian, dikasih 1000 sama dengan sholat sunat 1000 rakaat. Kita berumur 1000 rakaat ya. Sholat tahajud dibagi 5, kali 4, 6, ada 2 ya. Kalau lagi mau 10 ya. Tapi kalau kita ngaji pahalanya sama dengan sholat sunat 1000 rakaat. Alhamdulillah ya. Kemudian ada lagi pahala yang ngaji itu
sama dengan menjenguk 1000 orang sakit. 1000 orang sakit. 1000 orang sakit itu kan kalau nggak bawa kita minimal kita harus bawa dengan tidur 2 kilo aja. Dikalikan 1000 yang sakit. Ini kita padilah haji itu luar biasa. Padilah. Yang kedua, padilah ngaji itu kita bersedekah, bersedekah. Dari satu macam dikubur-kubur jadi 2 macam. Ini pengajian ini nggak dipinta makanan banyak. Kalau kita ngambil goreng pisang ke rumah satu-satu malu nggak? Malu, males. Tapi kalau bapak mau sholat satu-satu di tumbuk-tumbuk, masya Allah banyak kayak baca dapur luar biasa. Insya Allah Allah ganti. Yakin apa yang kita doakan, anfik manfik kesulfik. Infakkan apa yang ada di diri kamu, maka akan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, jadi jangan khawatir kalau rezeki kita yang dilimpahkan jelas, Allah ada. Adilah kita 1 silaturahmi, 2 sedekah, 3 pahalanya. Kumpul para wanita pengajian, kumpul silaturahmi, sedekah, kenyang, perutnya kira udah. Maka beruntung hanya gaji. Cuman saya mau nanya sampai mana kalau kita gaji teh ya. Ayo, yang bisa jawab kalau dia. Yang jelas kita masih ngebahas dalam sholat. Ya, kita lewat-lewat aja dulu karena bahasanya ini terlalu tajam banget ya, ancaman-ancaman kepada orang yang ada sholat. Dan memang benar, ya, memang benar. Sehingga dikatakan di sini Imam Tabrani salah satu wali Allah. Man taraka sholatan amidan faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ini meninggalkannya dengan sengaja. Faqad kafara. Teman-teman dia sudah kafir. Jiharon tapi dia itu jelas-jelas. Yang membedakan umat Islam dan non-Muslim itu ya sholat. Kalau nggak sholat ya nggak ada bedanya, betul? Non-Muslim makan kita makan, non-Muslim tidur kita tidur, non-Muslim puasa kita puasa, non-Muslim kita haji gimana? Ada namanya. Ya. Yang membedakan yaitu sholat antara muslim dan muslim. Kalau kita tidak sholat, benar tidak ada. Maha sholat, masya Allah. Berkah Allah sudah ada. Bukan nanti. Bukan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Asnul tamiki kubasa sawiji pindah minta salati dalam mendengarkan haram menghidayahkan sholat an waktiha saking waktu sholat Allah nabi pasti bangun tanjiriha dan sunnah kita memburukan sholat. Bisa ya sedikit-sedikit cuma sebentar kalau nggak pakai jawab. Pakai jawab kalau nggak bisa setiap pasang itu kalau nggak pakai jawab.
Cuma Jawanya Jawa ini pasal akan menjelaskan keharaman mengakhirkan sholat. Ternyata mengakhirkan sholat itu haram. Ini hukumnya kalau haram itu dapat dosa. Ya, tapi sengaja. Kalau nggak sengaja menghambat sampai lagi nanti kebahas. Ya. Ini mengakhirkan sholat sengaja haram. Dosa besar. Ya, nanti baru jam 12 nanti baru jam 1 nanti baru jam 2 udah mau asar baru mau sholat. Sengaja menunda-nunda. Tahrimu ta'khir sholat haramnya mengakhirkan sholat. Pokoknya mah kalau pengen dapat fadilah ya dipaksakan sholat itu. Lagi nonton sinetron ramai ya tinggal dulu sinetron. Kalau kita pengen dapat fadilah. Al-waqtiha amdan, dari waktunya itu sengaja. Kalau tidak sengaja mah tidak dong. Ini yang sengaja. Jadi haramnya mengakhirkan sholat bagi orang yang sengaja mengakhiri. Kalau ada alasan yang jelas mah, ada elat yang jelas, ya dong. Maka seumpamanya azan zuhur temu sholat. Makmum teh pengen berjamaah belum ada orang, tapi pengen berjamaah nunggu sampai 2:30 boleh, tidak dosa. Makmum datangnya jam 12 azan, pengen berjamaah nunggu imam nggak ada. Pak RT gawe, saya di perumahan. Mas kan Pak Surya Cengkeas imam ngaruh, tapi yakin makmum ini ada orang nih Pak, saya pengen berjamaah. Itu nunggu sampai 2:30 itu akhir sholat tidak bisa. Ya, nggak dosa seperti itu. Ya. Tapi lebih bagusnya kata ulama sholat dulu, nanti habis sholat nunggu. Kalau ada orang yang belum sholat lagi, maka dapat 2 fadilah. Ya, fadilah sholat sunnah awal waktunya, fadilah sholat berjamaah boleh. Ya. Boleh kalau begitu sampai 2:30 akhir sholat. Wastibahu tajiluha di awali waktu, dan sunnah memburu-burukan mengawalkan sholat awal waktu. Enggak wajib mah. Awal waktu juga wajib mah. Sunnah, tapi sunnahnya boleh fadilah. Ya, kalau di sunnah kan diwajibkan awal waktu, berarti yang awal waktu dosa. Ya. Fadilah, awal waktu itu wajib. Fadilah. Bahkan Allah berfirman di Allah Ta'ala, maka Allah berfirman dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim fawailul lil musallin. Neraka wel buat orang yang sholat. Allah sholat tapi masuk neraka. Siapa orang yang sholat ke neraka wel itu? Alladzina hum an sholatihim. Itu tadi yang suka nunda-nunda sholat, nanti-nunda sholat. Yang namanya neraka, walaupun neraka wel itu kan tingkatan-tingkatan neraka. Neraka yang paling sadis, yang paling luar biasa,
panasnya, dalamnya, baunya, itu neraka jahanam. Neraka? Ya. Baunya bau nanah darah, bau gas. Panasnya. Ada keterangan dilemparkan ke neraka jahanam itu ratusan tahun banyak dasar. Khusus bagi orang yang gak sholat neraka sakor. Ancaman nerakanya bagi orang yang gak sholat itu neraka sakor. Itu yang gak pernah sholat. Lamnakun musolli, saya gak pernah sholat, maksudnya neraka sakor. Tapi orang yang suka sholat tapi nunda-nunda, maksudnya neraka wae. Ya, neraka. Walaupun beda-beda ya soal namanya neraka. Ya. Neraka ibu ini api yang ada di dunia. Itu asalnya diambil dari api neraka segede biji sawi. Direndam di laut 1000 tahun. Baru dijatuhkan ke bumi. Panasnya masih segitu. Ini teh hasil rendaman di laut 1000 tahun masih panas. Itu kalau aslinya neraka, api neraka dilemparkan ke bumi segede kuntung apa, hancur. Ya, segede biji sawi aja ini direndam, diturunkan ke bumi masih panas. Jangan dianggap api neraka teh panasnya sama dengan api bumi. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Kita teh nggak pantas masuk surga tapi nggak kuat dengan neraka. Itu tawaru. Jangan sombong, wah saya mau suka ngaji, saya mau suka sholat. Padahal ngaji, sholat digerakin sama Allah. Ya, yang orang masuk surga itu bukan orang yang ahli sholat, ahli ngaji, tapi orang yang dapat ridho Allah. Sholat tinggal di Allah masuk neraka. Bukan puasa masuk neraka kalau. Makanya kita kalau ibadahnya bukan karena apa-apa, ikhlasnya bukan takut karena Allah, bukan takut karena neraka, tapi ibadahnya karena Allah. Bagusnya begitu. Karena dari perintah Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umuddinu yu'aqimus shalat." Dosa-dosa agama orang-orang yang suka mengirim salat an waqtiha, dari waktunya salat. Wal wailu, dan neraka itu siddatul adab, itu banget-bangetnya siksa. Wakila, dan dikatakan wajib di jahannam itu jurang di api neraka jahannam. Lain suirati jabal dunya, kalau dijampang, kalau dijalanin sama kita pakai jalan kaki, itu seperti kita ngelewatin gunung-gunungnya. Adalah mesidat hanifi, maka hancurlah saking panas-panasnya. Bahwa makan neraka itu termaskan umat akhir sholat, itu tempatnya orang-orang yang suka mengakhirkan sholat. Mengakhirkan sholat ada yang haram, ada yang boleh, ya, tidak boleh. Jangan sama rata orang yang mengakhirkan sholat itu. Bagaimana kalau ibu bapak tidur sekira-kira jam 2-an habis sholat subuh, atau enggak dia ada saat asar kan? Asar. Begitu ingatnya jam 5:30.
Nah, bangunnya Bapak karena sebelum asar, bangunnya setengah 6, udah akhir sholat bos. Enggak dong. Tapi kalau begitu ada asar, ibu bapak tidur, bangun setengah 6, tidak usah asar. Yang itu yang melihat sholat seperti itu. Apalagi kalau niat saya mau niat ngakhirin sholat asar, karena habis kerja capek, habis gaji, habis dan saya segini ibadah. Niatnya sebelum datang sholat asar, niat lalu saya niat ngakhirin sholat asar, tidur. Nah begitu bangun teh setengah 6, sholat asar. Gak bisa. Atau udah datang waktu zuhur, tapi benar-benar ini ngantuk, benar-benar nggak tahan, nggak benar-benar nggak bisa tahan. Tapi yakin bahwa setengah jam, 1 jam bisa bangun. Blok gitu, orang. Benar tuh bangunan jam 1. Nggak dosa tuh seperti itu. Ya, yakin bahwa bisa bangun dengan tidur 1 jam atau 1 jam. Karena ini ngantuknya yang sangat tidak bisa ditahan. Kalau bisa ditahan, mah bisa sholat. Kalau seperti itu dimulai. Wa'alul Hakim dan mengeluarkan Imam Hakim At-Tirmidzi dan Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jama'a baina salati faqad atta kata min ababil kabair. Barang siapa yang menyatukan dua salat, jama'a adalah kalau jama'a baina salatain faqad atta babil kabair. Benar-benar dia telah melakukan dosa besar. Kalau menjamak sholat tanpa sebab, kecuali di perjalanan, ya ada sebab. Kalau badannya panas, banget jadi, ya, kalau seumpamanya darurat, apalagi jamaah haji itu banyak jamaah. Ya. Ada air di situ, mungkin di situ tapi orangnya panas. Yang ke kamar mandi ngantrinya panjang. Kira-kira sholat maghrib ini Malaysia wah darurat dan dibolehkan jamaah itu buat orang yang darurat, ada udur, ada erat, ada sebab, perjalanan jauh, boleh. Tapi itu ada. Nanti dia kata Rasulullah, manjama pada saat ini faktor kata bapak bin Abi. Kalau siapa yang menyatukan dua sholat di zaman enak kan? Kalau dibolehkan saya juga mau. Ya sholat asar sama zuhur udah, zuhur dulu sekali jam asar udah, sholat lagi mandi. Nanti makin jamaah hari kalau hari Indonesia terus sampai ini. Sholat itu kalau khusyuk 5 menit paling sampai di jam-jamnya. Sholat itu kalau kita tertib khusyuk 5 sampai 7 menit. Kalau sholat tarawih setengah jam. 23 rakaat 15 menit. Itu sama kita.
5 menit lah rata-ratanya kita diperintah sama Allah supaya sholat. 5 kali 5 25. Sehari semalam kita dipinta 25 menit, sedangkan Allah masih nafas kasih itu 24 jam. Dipinta 25, sungguh terlalu. Ya, kalau sampai enggak sholat 25 menit udah. Udah kita nggak punya takut. Wa Abu Dawud wa Ibnu Majah dari Abu Dawud dari Ibnu Majah Ibnu Umar dari Abdullah. Salah satu dari Allah Taala bin saudara Imam Muhammad Rasulullah Karim. Ini dari Abu Dawud dari Ibnu Majah. Abu Dawud dan Ibnu Majah itu anti dari Ibnu Umar. La yaqbalullahu ta'ala minhum sholata rajulin. Tidak akan menerima Allah kepada salatnya seseorang anu ngamakum yang makmum kauman wa hum lahu karihun, sedangkan makmum itu kurang senang sama imamnya. Kurang senang sama imam. Diulang, nggak paham. Diulang. Makanya kita kalau makmum benar-benar harus ikhlas. Ada sedikit di hati nggak senang sama imam, nggak sah. Nggak sah makmum ini. Khusus. Bahkan kalau kita berpergian kemana-mana, nggak mampu, ternyata si imam itu berepotan baca Qurannya, sah salat. Karena awalnya tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu kita mampu, ya. Di sini dikatakan kata Rasulullah Umar minhum salatul rajulin ya'umu qauman, jadi imam satu kaum. Sedangkan istiwahu tahu karihun, si makmum itu kurang suka sama imamnya, ya. Maka Allah tidak akan menerima salatnya orang ini. Yang berat jadi imam yang berat. Apa isinya dari semua? Menanggung kesalahan. Imam sudah melakukan satu rakaat ditanggung jawab sama imam. Ya, si makmum datangnya udah ruku. Sedangkan Rasulullah la salata bi Fatihah, tidak termasuk sholat, tidak sah sholat kalau tidak baca Fatihah. Sedangkan si imam itu sudah ruku, kita datang itu langsung ruku, masuk satu rakaat tidak baca Fatihah. Kenapa? Fatihah kita ditanggung jawab imam. Fatihah kita tanggung jawab ya, nggak usah naik lagi, masuk satu rakaat. Tapi kalau nggak keburu kita ruku, nggak sah, nggak masuk satu rakaat. Kita harus harus tidak. Dan jadi imam itu jangan panjang-panjang suratnya. Yasin, Waqiah. Rasul juga sempat menegur, ada orang yang sahabat lapar, ya Rasulullah, saya ngemamu sama sekolah, suratnya panjang-panjang, adil ya? Kita bisa ya. Kamu kalau jadi imam jangan panjang suratnya. Karena Allah tidak memandang panjang suratnya, memandang kehusuannya. Maka
Di Mekah mah lain lagi, memang tempat ibadah, harus senang ibadahnya. Coba kita ngimamin sholatnya wakilah, kabur gak mau? Kabur, masa purat kabur. Ya senyum. Di Mekah memang nikmat, di Madinah nikmat. Wakilah hari sama. Terawih itu 1 juta datang. Kalau bulan puasa di Mekah itu 1 malam 1 juta berapa? 9 bulan. Ya, kita dari Al-Jumat sampai Anas saja udah 3 berapa ya? Kayak jaga mulai. Imamnya telat, waduh semua. Oh, cari yang cepat. Nah, jadi kata Rasulullah, layak balu sholat al-fajr yakul qoman wahum lahu ka'ikun, tidak akan menerima sholat laki yang jadi imam dan makmumnya itu lahu karihun, pada dia itu kurang suka. Makanya khususnya ya, khususnya maaf